Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai trauma trigger. Trauma trigger adalah sebuah kondisi di mana kamu terpicu akan adanya perasaan-perasaan trauma di masa lalu. Entah itu dalam bentuk kondisi, situasi, atau hal-hal lain yang bisa memicu kamu untuk teringat kembali terhadap peristiwa-peristiwa yang kamu anggap itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan, tidak menyenangkan, dan membuat kondisi tidak aman terhadap tubuhmu. Berikut adalah beberapa macam jenis-jenis trauma trigger yang bisa terjadi sebagai pemicu terhadap rasa trauma di masa lalu. Yang pertama adalah situasi. Apabila kamu pernah mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan di masa lalu dan ternyata terpicu oleh keadaan di masa sekarang. Salah satunya seperti lawan bicara, orang-orang tertentu, public figure, atau keadaan ketika kamu mengendarai motor, mobil, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, apabila kamu di masa lalu pernah mengalami kasus kecelakaan lalu lintas dan saat itu kamu adalah korban dari salah satu kecelakaan tersebut, maka ketika saat ini apabila kamu terpicu dengan situasi melihat orang lain mendapatkan kecelakaan yang hampir mirip dengan kamu, atau ketika kamu mendapatkan peristiwa-peristiwa yang hampir sama yang pernah kamu alami di masa tersebut yang memungkinkan kamu terpicu kembali akan trauma-trauma di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah bau. Bau adalah kondisi di mana kita bisa mencium beberapa macam aroma yang membuat kita terpicu akan adanya traumatik di masa lalu. Contoh, kamu pernah merasakan pemerkosaan yang sangat hebat di masa lalu dan orang atau si pelaku yang melakukan pemerkosaan tersebut terhadap diri kamu jika dia melakukan aktivitas pemerkosaan tersebut dalam keadaan mabuk sehingga tercium aroma alkohol dari si pelaku. Nah, ketika kamu merasakan hal tersebut di masa sekarang dan kamu merasakan adanya bau alkohol walaupun bukan dari si pelaku, itu bisa menjadi sebuah pemicu adanya beberapa macam traumatik di masa lalu yang secara tidak disadari itu menjadi trauma trigger untuk diri kamu. Atau contoh lain, ketika kamu memiliki pasangan di masa lalu dan kamu setiap kali melakukan aktivitas bersama dengan pasanganmu dengan bau parfum dari pasanganmu yang sangat khas, dan ketika adanya fase putus dari pasangan, dan ketika di masa sekarang apabila kamu mendapati adanya bau parfum yang serupa dengan pasanganmu, maka kamu akan mengingatkan kembali pada trauma trigger di masa lalu bersama pasangan. Dan yang ketiga adalah suara. Suara bisa menjadi trauma trigger tertentu untuk diri seseorang. Dengan suara, misalkan suara klakson, suara gemuruh, ombak, atau mungkin suara petasan, suara tembakan, suara orang berteriak, suara orang sedang bertengkar. Dan ini bisa menjadi pemicu tertentu terhadap tubuh kamu dan mengingatkan pada emosional di masa lalu yang sangat tidak menyenangkan. Misalkan seseorang pernah trauma akibat dia pernah terseret ombak, maka ketika dia datang ke dalam sebuah pantai dan ada suara ombak tertentu membuat dia jadi terpicu kembali akan trauma dia di masa lalu. Dan yang keempat adalah pemandangan. Trauma trigger yang selanjutnya adalah pemandangan. Salah satu contohnya apabila kamu pernah terseret ombak dan kamu merasakan bahwa kamu setiap kali melihat pantai, kamu merasakan keadaan yang sangat tidak nyaman, tidak damai, perasaan terancam dan tersakiti, maka ini bisa menjadi trauma trigger untuk tubuh kamu. Bisa itu tempat, lokasi, kejadian, atau beberapa hal yang memungkinkan adanya barang-barang tertentu yang memungkinkan kita untuk ingat beberapa peristiwa di masa lalu yang pernah kita alami. Dan yang kelima adalah emosi. Trauma trigger dalam bentuk emosi adalah adanya perasaan sedih, diabaikan, ditolak, atau mungkin adanya perasaan-perasaan kecewa yang memungkinkan pernah kamu alami di masa lalu dan terpicu kembali karena adanya beberapa peristiwa yang mungkin hampir sama emosinya seperti emosi kamu di masa lalu. Salah satu contohnya, misalkan ketika kamu merasakan banyaknya penolakan dan perbandingan dari orang tua di masa kecil. Sehingga ketika kamu sekarang menghadapi berbagai macam kehidupan, salah satunya adalah ketika kamu berpasangan dan memiliki pasangan untuk berkomitmen, kemudian kamu merasakan bahwa pasangan kamu senantiasa membandingkan kamu dengan figur perempuan ataupun laki-laki yang lain, atau mungkin kamu senantiasa mendapatkan penolakan karena dari pasanganmu sendiri, yang memungkinkan ini menjadi trigger atau pemicu terhadap berbagai macam peristiwa-peristiwa di masa lalu.
Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari trauma-trauma tersebut? Salah satunya kamu bisa datang ke berbagai ahli profesional dan kamu bisa mendapatkan penanganan yang sangat tepat. Termasuk kamu juga bisa melakukan berbagai macam terapi psikologis yang sangat bisa membantu kamu untuk bisa melepaskan berbagai macam trauma di masa lalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.